Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan video-video sebelumnya tentang sebuah motivasi. Semoga channel ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman semuanya dan membuat teman-teman semakin semangat dalam meraih cita-cita teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Oke, langsung saja sembari kita menyaksikan video bergambar ini, saya ingin sekedar berbagi untuk mencapai sebuah harapan ataupun keinginan ataupun tujuan yang ingin teman-teman pemirsa capai. Jadi seperti di pengalaman saya sekedar berbagi waktu mungkin pengalaman di teman-teman juga untuk membuat jadwal harian, karena jadwal harian itu penting agar progres kita dengan rutinitas terjadwal dan akhirnya menjadikan suatu kebiasaan. Seperti ketika kita atau teman-teman, pengalaman teman-teman ketika waktu SD atau SMP membuat jadwal rutin harian, dari mulai bangun pagi, terus belajar, kemudian sholat, kemudian mandi, persiapan berangkat sekolah, sampai sekolah kegiatannya dituliskan dalam jadwal harian, kemudian pulang sekolah, membereskan, mengganti pakaian, dituliskan di jadwal, kemudian waktu belajarnya, apa-apa yang harus dipelajari sesuai dengan jadwal pelajaran, dan juga waktu bermain kita dijadwalkan, misalkan dari jam 7 sampai jam 8 kita belajar, kemudian jam 8 sampai jam 9 kita mungkin bisa bermain atau menonton televisi, sehingga ada waktu-waktunya untuk bermain dan belajar pada zaman saya waktu itu. Begitu juga mungkin teman-teman ada yang sudah membuat jadwal ataupun belum, karena mungkin ini saya bisa tahu tentang jadwal harian dari saudara-saudara saya yang kebetulan waktu itu saya belum membaca buku, dan ternyata di buku-buku bacaan saya pun bahwasanya bagus untuk membuat jadwal harian, sehingga kita bisa belajar tepat waktu, kita bisa bermain tepat waktu, dan kita bisa teratur, sehingga membentuk kebiasaan yang berproses akhirnya tanpa sadar itu menjadikan suatu keberhasilan, menjadi peringkat di kelas, ataupun kita bisa secara tidak langsung karena sering belajar dan tepat waktu sesuai jadwal kita akhirnya menjadi terlatih dan pintar di bidangnya, di pelajarannya. Seperti itu mungkin bisa diterapkan juga dalam kehidupan ketika kita dewasa dalam bekerja, sehingga kita bisa nantinya ahli ketika kita jadwalnya disesuaikan dengan kegiatan kita yang akan menjadi tujuan kita. Jadwal sehari-hari ini bisa kita sesuaikan apabila hari aktif dan hari bekerja, baik untuk ketika kita untuk berkebun, berbisnis, ataupun berusaha, ataupun bekerja, dan kita belajar dengan sesuai dengan jadwal harian kita. Karena semuanya itu tidak bisa kita langsung, karena semuanya adalah proses dan menjadi kebiasaan. Dengan menaati jadwal harian yang kita buat, kita akan menjadi terbiasa, menjadi secara otomatis menjadi teratur, tersusun, dan akan menjadi hafal dalam bidangnya di masing-masing. Karena semuanya itu perlu waktu dan perlu berproses sehingga menjadi kebiasaan. Saya di sini untuk sekedar berbagi bahwasanya jadwal harian itu bisa diterapkan bagi teman-teman
semuanya, utamanya yang mendengarkan YouTube ini, sekedar berbagi ini, mungkin teman-teman bisa mempraktekannya agar bisa semuanya berjalan dengan baik dengan menaati jadwal yang kita buat sendiri, sehingga kita bisa berfokus pada tujuan yang akan kita capai. Misalkan di sekolah kita mau peringkat, ataupun nantinya secara tidak langsung kita akan hafal sendiri pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Begitu juga ketika kita sudah bekerja, berkebun, berbisnis, kita nantinya dengan mematuhi jadwal yang kita buat akhirnya akan menjadi terlatih dan terbiasa, dan kita akan jago di berkebunnya, di berbisnisnya, atau di pekerjaan yang kita lakukan. Itu manfaatnya ketika membuat jadwal harian. Tetapi ketika jadwal harian itu kita buat dan kita tidak patuhi, ya secara tidak langsung tidak akan menjadi suatu kebiasaan, dan akhirnya hanya sebuah jadwal yang tidak dilakukan dan tidak akan membentuk suatu tujuan ataupun kebiasaan, sehingga tujuan kita tidak tercapai karena tidak mematuhi jadwal yang kita buat sendiri. Itu mungkin suatu gambaran tentang bagaimana salah satu cara untuk mencapai tujuan kita dengan membuat jadwal harian. Saya sekedar berbagi karena itulah ketika kita pentingnya untuk membuat jadwal harian, sehingga tujuan kita bisa tercapai tentunya dengan proses-proses yang perlu dari ketika kita taat, ketika mengikuti jadwal harian, sehingga kita jadi terbiasa, sehingga ketika kita mendapatkan hasil dari bisnis kita, usaha kita, berkebun kita, itu tidak kaget karena kita sudah terbiasa dalam menjalani rutinitas dan jadwal harian kita. Selain itu juga saya dari bacaan buku saya juga, supaya kita bisa menggapai tujuan dan lebih banyak bahagianya, juga kita buat jurnal kebahagiaan. Saya pernah baca di sebuah buku yang dimana di situ kita menuangkan sebuah jurnal harian, dimana apa hari itu kita bahagianya di bagian apa, kita tulis sehingga kita bisa mengungkapkan kebahagiaan kita di hari itu, skornya nilainya berapa, bahagianya kita. Dan ketika kita ada permasalahan, seperti ada masalah di hari itu, kita bisa tuangkan sehingga ketika kita masalah itu, misalkan kita dimarahin, solusinya bagaimana, mungkin dengan kita, bila marahnya untuk kebaikan ya kita ikutin, bila marahnya tidak sesuai ya kita abaikan. Jadi kita punya solusinya, sehingga kita akhirnya ada solusi dan kita bisa bahagia tiap harinya. Untuk meningkatkan kebahagiaan, apa kurangnya hari ini, skor bahagia kita perkirakan sendiri. Oh, bahagia kita ini hari ini karena terwujudnya kerjaan kita cuma 1-2, bahagia kita skornya 7. Nanti besoknya kita tingkatkan lagi. Ketika kita ada suatu masalah, kita tuliskan dan kita berikan solusinya. Lalu jurnal itu kita buat lagi per minggunya menjadi rekapan. Kita luangkan tiap harinya supaya bisa memperbaiki dan kita bisa terus bahagia. Seenggaknya kita berusaha untuk membuat hidup kita itu lebih berbahagia dengan membuat jurnal kebahagiaan. Itu saya ambil dari beberapa buku yang saya baca untuk membuat jurnal kebahagiaan. Dan juga kita bisa menuliskan di situ juga tambahan-tambahannya, tips-tipsnya untuk memperbaiki apabila ada permasalahan yang membuat kita tidak bahagia, sehingga kita bisa menuangkan solusinya untuk besok harinya. Tetapi itu tidak usah dibuat ribet, sebagai rutinitas.
Sekian video berbagi share saya ini, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan bisa membuat teman-teman semuanya menuju kesuksesan dengan video berbagi saya ini. Ambil yang baiknya dan buang yang negatifnya. Semoga video ini ada nilai positifnya buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.